mengenai Ya, saya mempunyai 2 pertanyaan ya. Yang pertama dari Matius 10 ayat 5 sampai 6 di situ disebutkan bahwasanya Yesus itu hanya untuk bangsa Israel aja. Itu bagaimana menurut Pak Cipto? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mengenai garis keturunan Yesus bentar, Kak. itu. Sorry, Matius 5 berapa tadi? 10. Matius 10 Bang Jack. ayat 5 sampai 6. Domba-domba hilang Israel tuh ya. Ya. Oke. Domba-domba yang hilang dari Israel. Oke, silakan. Mau satu-satu dulu, Kak Merdian, biar konteksnya enak jelasinnya. Ya, boleh? Okay, silakan. Ya, ya. Oke. Ya, ya Mari Jen, semua pertanyaan sekali lagi semua indah ya. Kalau disertai tentu dengan kerendahan hati dan tulus untuk bertanya. Ya. Tapi kadang orang sering mengolok Yesus, berarti mengolok Sang Pencipta. Waktu bertanya diarahkan untuk mengolok Yesus. Dalilnya jelas, beratlah hukuman bagi yang mencela Yesus. Gitu. Nah sekarang kita bahas, saya asumsikan pertanyaan Mari Jen dalam konotasi untuk tulus bertanya. Ya. Nah apa artinya itu untuk domba-domba Israel? Nah karena itu bertanya tapi tidak boleh menafsirkan, karena menafsirkan itu sesuatu yang bukan Alkitab Anda, yang bukan kitab Anda. Itu salah ya, berutang kepada Sang Pencipta. Nah demikian, Tuhan Yesus mengatakan itu untuk memberikan teladan kepada manusia. Dalilnya di Yohanes 13 ayat 15 ya. Aku memberi teladan kepadamu, kepada manusia, tirulah apa yang aku kerjakan. Intinya begitu. Nah, teladan yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah pertama dalam urusan ini, urusi keluargamu dulu. Jangan bercita-cita mengubah dunia. Alkisah gini, saya mau mengubah dunia. Seseorang baru bangun tidur, saya mau mengubah dunia hari ini. Kata orang, ubah dirimu dulu. Lalu perbaiki keluargamu, ubah keluargamu. Lalu ubah dunia. Jadi kalau dunia itu mau kamu ubah, itu juga perkataan dalam tokoh militer di dunia juga ada mengutip ucapan itu. Jangan mau mengubah lain-lain, ubah dulu dirimu, rapikan kasur. Kalau tentara itu, rapikan dulu bangun pagi tidur itu, rapikan selimutnya, rapikan kasurnya dan seterusnya. Jadi selamatkan, yaitu ubah dirimu dulu. Nah kita tahu Tuhan Yesus itu adalah firman yang nusul menjadi makhluk hidup. Kalau dalam agama lain, firman nusul jadi benda mati. Nah, sebagai makhluk hidup yang tertinggi di bumi, yaitu manusia, maka ada sukunya. Nah, suku dari Yesus sebagai manusia, itu adalah Yahudi, umat Israel. Karena itu dikatakan, bangsa ini menjadi bangsa pilihan. Kalau misalnya ditanyakan, kenapa kok bangsa pilihannya adalah ini? Nah, nanti kalau Allah memilih bangsa yang lain, ya juga kita bertanya, kenapa pilih yang itu? Jadi tetap kan harus ada satu yang dipilih. Nah, sebab itu dalam keadaan sebagai manusia, itu sebagai bangsa Israel. Ini dulu yang diselamatkan. Itu artinya yang dijewer, karena bangsa Israel itu bandelnya masa ampun. Nah, karena itu Mary Jane ingat dalil ini jawabannya juga di dalil Matius 28 ayat 18 dan 19. Tertera di sana adalah perintah Tuhan Yesus sendiri, jadikan semua bangsa muridku. Itu Mary Jane. Bukan hanya bangsa Israel, tapi jadi catat dalil itu ya, Matius 28 ayat 18. Lalu juga ingat nubuatan Tuhan Yesus. Kalau nubuatan untuk nabi dari Rusia kan nggak ada. Kalau nubuatan untuk nabi dari Portugal nggak ada. Tapi nubuatan untuk Tuhan Yesus sudah dari ribuan tahun sebelumnya dikatakan demikian. Bahwa pelayanan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus, akan dimulai dari wilayah bangsa-bangsa. Berarti bukan untuk eksklusif satu ini, tidak. Itu sudah dikatakan jauh ribuan tahun sebelumnya. Itu Mary Jane. Nah, tetapi kenapa kok ada dalil yang Matius 10 tadi ini? Ya jawabannya karena untuk memberi teladan kepada manusia. Yang dalam keluarganya terdekat sendiri, yang paling bandel, dibereskan dulu. Ibarat seorang suami istri. Bagaimana kamu mau mengubah dunia? Kalau
kamu belum bisa mengubah dirimu untuk berlaku yang tidak menyakiti istri atau sebaliknya. Nah, Mary Jane. Ya. Silakan tambahkan Mary Jane kalau ada pertanyaan kedua atau tambahan dari ini. Open mic Mbak Mary. Iya. Ya, silakan kalau ada tambahan pertanyaan kedua. Kalau menurut Al-Quran kita juga, menurut Al-Quran itu juga memang Isa atau Yesus ini hanya ditujukan untuk bangsa Israel saja. Meskipun kami punya pengetahuan tentang hal itu, tetapi saya pribadi tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu, karena kalau kamu katakan dalam Al-Quran, silakan. Apa yang kamu yakini ya yakinilah, silakan. Ya. Tetapi kalau yang kamu tanyakan dalam ruangan Kak Jack ini kan dalam iman Kristen. Maka dalam iman Kristen tidak ada seperti itu. Bahkan kata Nabi Isa itu pun tidak ada. Itu. Tapi kalau Mary Jane berkata dalam ini hanya untuk ya silakan. Itu nah, ya Mary Jane. Kalau dari setahu kami, dari teman-temanmu kan mengatakan kami sungguh salah kalau tidak mengimani Nabi Isa. Itu bahkan mereka bukan orang Israel, itu orang-orang berbagai negara termasuk di Indonesia. Ya, tapi Mary Jane kan berkata hanya untuk Israel. Bahkan kalau dalam imanmu kan juga dikatakan Nabi Isa nanti akan datang kembali bukan hanya untuk orang Israel. Itu. Nah, tetapi itu areamu, silakan, kami hargai saja. Itu, Mary. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, mengenai garis keturunan Yesus ini, kenapa garis keturunan Yesus itu maksudnya garis keturunannya melalui Nabi Salomo? Ya, jawabannya untuk menunjukkan bahwa Tuhan memakai orang-orang yang tidak layak. Itu. Untuk menunjukkan lawan katanya, banyak berbagai agama, berbagai keyakinan yang menunjukkan aku lebih suci dari temanku. Cuci tanganku lebih bagus. Lihat siapa yang orang-orang pakai. Musa, contoh. Musa itu adalah pembunuh. Sebelum dia mengeluarkan bangsanya ditugaskan oleh Allah, Musa adalah seorang pembunuh yang dipakai. Siapa Daud? Daud adalah ngambil istrinya orang. Bahkan suaminya dia bunuh. Bathsheba itu, yang lalu akhirnya jadi punya anak namanya Salomo. Itu nah. Jadi untuk menunjukkan Tuhan memakai orang-orang yang tidak layak. Itu untuk lawan kata orang yang merasa begini. Aduh, lihat orang itu sunatnya nggak seperti aku. Nah, ini merasa takabur, merasa ria. Itulah disebut oleh Tuhan Yesus sebagai keturunan ular bludak. Itu. Juga orang yang merasa, aduh, makananku ini lihat paling halal. Kalau orang sebelah itu lihat haram. Atau piringnya masih ada haramnya dikit. Atau melihat wanita kerudungnya kurang benar dikit, aduh, kerudungnya seperti itu. Nah, tidak sadar debu di hatinya lebih melekat. Jadi itu untuk menunjukkan orang-orang yang tidak layak, tapi yang mereka yang bertobat dan diperkenan oleh Tuhan, yang mengaku bahwa keselamatan bukan dari diri sendiri, bukan dari orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa, tetapi hanya yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan yang berdosa. Karena itulah kenapa orang-orang tidak layak itu lalu dipakai. Itu Mary Jane. Jadi ke-mute itu Mary. Ke-mute Mbak Mary. Mengenai garis keturunan dari Yesus ini melalui Maria ya. Maria ditarik lagi dari Adam. Kita lihat dari Adam bahwanya Yesus ini adalah keturunan dari Yakub. Yakub ini dia melahirkan bangsa Yahudi atau Israel. Nah, kemudian ditarik lagi dari garis keturunan, itu kenapa Yesus ini masuk ke
keturunannya Nabi Salomo atau menurut kita Nabi Sulaiman. Itu bagaimana Pak ceritanya? Kalau misalnya dia ditarik garis keturunan. Salahnya di mana? Iya, Gak ada maksud saya, masalahnya, Bro. Karena kan di Iya. dalam nubuatan itu akan dibangkitkan dari keturunan Daud. Salomo itu anak Daud. Iya. Jadi kalau ditanya kenapa, ya bingung juga jawabnya. Agak Salomo berarti gini ya. Salomo kan anak Daud. Salomo kan anak Daud. Berarti Daud ini kan anaknya Yakub, ya kan? Loh. Yakub ini kan yang siapa bilang Daud anaknya Yakub? maksudnya dari keturunan Yakub kan di atasnya. Loh iya, tapi jangan dipotong-potong dulu. Siapa nama bapaknya Ya. Daud? Yakub ini kan melahirkan bangsa, melahirkan keturunan Yahudi. Oh iya, ya, itu Yahudi. jauh dulu sejarahnya. Yakub itu siapa namanya? Daud itu bapaknya siapa? Yakub. Loh, Yakub. siapa Kak? Itu menurut siapa itu? Menurut Quran? Enggak, garis keturunannya. Dari Bukan, Adam kan bukan garis keturunan. Kakak aja nggak tadi kalau kami bilang garis keturunan dari Yesus langsung ke Salomo bingung. Lah kami dari Ya, Daud maksud- sampai ke Yakub kami lebih bingung lagi. Ya awal mula dari bangsa Yahudi ini kan dari Yakub dia. Yakub melahirkan Yahuda atau Yahudi, ya kan? Kemudian Gini tarik loh. lagi Yahuda melahirkan Daud melahirkan Duh. Salomo. Terus Aduh. kenapa garis keturunan Yesus ini ditarik dari Salomo itu gimana? Kenapa nggak ditarik dari Imron atau Zakaria? Kenapa ditarik dari Salomo? Garis keturunan Yesus ini. Gini. Kakak tahu nggak nubuatan bahwa akan dibangkitkan dari tunas Daud? Tahu nggak itu? Jadi dari keturunan Daud yang adalah suku Yehuda akan dibangkitkan singa dari Yehuda itu. Tahu nggak? Yehuda ini kan dari bangsa Israel itu kan, akhirnya Loh, aduh. suku Mbak, bangsa Yakub. Israel. Israel itu bangsa, sukunya 12. Paham nggak? Salah satunya paham. Sampai di sini paham nggak? Saya takut nanti udah Itu kan, enggak, ini kan dari Yahudi kan. Yahudi ini kan suku bangsa Israel toh. Loh, lah ini Israel itulah Yakub. Iya, Yakub. Dari Yakub kan Yakub itu lahirlah suku bangsa Yahudi. Loh, ya kan? itu udah acak-acakan Kak. Gini. Yakub itu yang disebut Israel. Oke? Keturunan Israel itu ada 12 suku. Yang melahirkan 12 suku. Salah satunya suku Yehuda. Nah, dari Yehuda ini ditariklah keturunannya, kenapa bisa ke tarik mana nih? Salomo. Loh, kenapa enggak bisa? Loh, iya, Daud itu suku apa? Aduh, ini repot ini karena kehilangan Taurat dan Injil itu. Daud suku apa? Enggak, maksud saya gini, Yesus itu kenapa bisa ditarik ke keturunan dari Salomo? Lah Salomo anaknya Daud. Kamu bertinyi-tinyi. Aduh. Iya, masalahnya di mana Kak? Masalahnya di mana? Anaknya Daud. Oh, Salomo itu anaknya Daud. Ya iyalah. Daud melahirkan. Nah, dari Salomo ini ke Sulaiman ya. Kalau kita Loh, kan Sulaiman, dari Salomo ke Sulaiman nih, dari mana? Enggak, maksudnya gini, Salomo itu nama lainnya kalau kita sebutnya Sulaiman. Oh, Nabi beda Sulaiman. cerita. Aduh, beda cerita ya. Tapi supaya kakak paham gini, nama nggak apa-apa. Ya, gini. Dari Salomo, kenapa bisa melahirkan keturunan? Kenapa bisa Yesus ini ditarik dari garis keturunan dari Salomo gitu loh, maksud saya. Lah itu tadi sudah saya jawab itu. Anaknya Daud di atasnya. Oh, begitu ya. Alhamdulillah. Kalau kakak tanya kenapa, itu kami jawabnya ya gitu. Berarti artinya benar itu dari Matius 10 ayat 5 Jadi, sampai 6. betul. Jadi ditujukan bahwasanya Yesus ini hanya ditujukan untuk bangsa-bangsa Israel aja pada saat itu. Maksud saya begitu. Nah, itu yang salah. Itu yang keliru dalam tidak itu benar dalam konteks tertentu, tapi tidak
komprehensif, Kak. Harus dilihat secara komprehensif. Alkitab mengatakan keselamatan itu memang berasal dari bangsa Israel. Ya, dari bangsa Israel. Tetapi kemudian dari bangsa Israel itulah akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ya, seperti itu. Nah, makanya perlu diketahui ketika Yesus naik ke sorga, dia katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, seperti itu. Enggak, coba kau baca dulu Matius 10 ayat Sudah 5 baca? sampai 6. Coba baca. Sudah dulu. baca? Iya kan, di situ kan Yesus kan bilang janganlah kamu pergi ke bangsa Gentile. Coba gitu. Iya, tapi kakak baca judulnya itu, Kak. Apakah itu untuk kemudian setelah Yesus pergi naik ke sorga? Itu waktu itu loh, tugasnya itu harus pergi. Waktu itu diutusnya, waktu itu, hari itu, detik waktu Yesus ngomong, murid-murid pergi. Coba saya baca ya, ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, ia berpesan kepada mereka. Ini Yesusnya masih ada toh, ya kan, Kak? Masih ada tak? Masih bersama-sama dengan mereka enggak? Iya, coba baca. Nah, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke rumah orang Samaria, ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, bla 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 bla. Dan janganlah kamu membawa emas, bla 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 bla. Kemudian saya lompat lagi, karena ini pesan semua ya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah, dan seterusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kota apa? Kota yang menolak pesan itu. Nah, jadi dalam teks ini dikatakan juga 16. Kita baca terus ya, karena ini satu kesatuan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba di tengah serigala. Waspadalah, bla 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 bla. Bentar, ada ayat tadi yang saya baca itu ya. Nah, jadi ini masih dalam konteks pengajaran. Di ayat berikutnya juga, janganlah kamu menyangka aku membawa membawa damai, tapi aku membawa pedang. Itu berikutnya tuh. Nah, jadi teks ini khusus kalau kita baca saja, ya, ini Yesus memanggil murid-muridnya dan memberi kuasa kepadanya untuk memberikan roh. Itu ayat 1 tadi tuh. Teks yang pertama itu. Pertama kali Yesus ya menjelaskan tentang murid-muridnya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan. Nah, jadi dalam konteks itu, kalau dalam konteks setelah Yesus naik ke sorga, apa pesan urgen terakhirnya kepada para murid? Setelah misinya menjadi manusia selesai, ya, dia berpesan kepada muridnya bahwa, misalkan begini, kalau orang tua kita mau meninggal misalnya, atau dia akan pergi selama-lamanya, hal-hal yang akan dia bicarakan itu adalah hal-hal yang urgen, hal-hal yang menjadi sangat penting sebelum dia pergi. Nah, maka ketika para murid ini akan ditinggalkan oleh Kristus mau naik ke sorga, Yesus katakan, ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, percayalah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan akhir zaman. Hal itu yang penting, yang perlu diketahui oleh para murid sebelum Yesus naik ke sorga. Nah, maka salah satunya pergi ke semua bangsa-bangsa. Seperti itu. Ayat berapa? Matius 28 ayat 20. Sama Markus 18. Itu detik-detik Tuhan Yesus. Saat Yesus itu, kalau menurut keyakinan kita kan, saat Yesus itu akan disalib kan, menurut keyakinan umat Muslim kan dia diangkat oleh ada Yesus. Kalau di imannya Kak Marijan nggak ada Yesus, nggak ada. Isa dong. Pakai Isa, maksud kita Isa. Ya, Isa ibnu Maryam itu kan saat disalib itu kan dia diangkat. Sedangkan kalian itu yang disalib itu ternyata siapa yang disalib? Nah, Yesus yang disalib, Kak. Tidak pernah ada perdebatan kan sebelum abad ke-6. Nah, setelah kematian Yesus, sama Yesus itu beda, Kak. Iya, setelah kematian Yesus, ya, itu siapa yang menggantikan Yesus? Kan ada nabi baru kan di sini, yaitu Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Nggak ada. Kalau enggak gini. Kalau dari garis keturunan ya, setelah Yesus
diangkat ke langit, ya itu ada garis keturunan lagi dari Ismail. Tidak Nah, ada. dari Kalau kamu Ismail bicara ini Yesus adalah tidak ada. Nggak ada. Muhammad. Tidak ada, Mary. Dari Kalau Ismail kamu udah bicara banget. tentang imanmu, sebentar guys. Kalau kamu bicara imanmu, itu Isa. Ya kalau Yesus tidak ada. Tuhan Yesus sendiri berkata tegas, dalilnya catat ya, Yohanes 4 ayat 22, bahwa garis keselamatan itu adalah dari Yahudi. Tidak pernah dari Portugal, dari Arab, tidak ada. Tunjukkan saya Enggak, satu pun nubuatan akan adanya nabi dari Rusia atau dari Arab. Tidak pernah ada. bukan gini. Kita Sebentar, tarik garis lalu, keturunan. Kan gini, garis keturunan Muhammad ini kan dari Ismail. Dari kan awalnya Ibrahim mempunyai anak Ismail. Nah, Ismail ini memiliki garis keturunan yaitu Muhammad. Jadi kita tariknya dari Ismail. Muhammad ini dari garis karena itu kamu keturunan catat Ismail. dalil ini, Mary Jane, Kejadian 17 ayat 21. Kitab kami kan kami jauh lebih sudah duluan daripada yang agama lain. Di Kejadian 17 ayat 21 dikatakan jelas bahwa anak perjanjian bagiku, bagi Tuhan, itu perkataan Tuhan, itu perkataan Allah, adalah bukan dengan Ismail. Itu dikatakan tegas di Kejadian 17 ayat 21. Lalu di Yohanes 4 ribuan tahun kemudian, di Yohanes 4 ayat 22, Tuhan Yesus sendiri berkata, garis keselamatan adalah dari Yahudi. Itu. Lalu artinya yang akan dikorbankan dalam penebusan itu adalah firman yang nusul menjadi manusia, bukan menjadi buku. Manusia yang bersukunya Yahudi, yang lalu menebus dengan mengucurkan darah. Lalu kalau tadi Kak Marijin balik ke pertanyaan pertama, berarti hanya untuk domba-domba Israel. Tadi rupanya waktu kami menjelaskan, Kak Marijin sempat mungkin nggak mendengarkan. Tadi Kak Jeki sudah menegaskan, catat itu dalilnya, Matius 28 ayat 19-20. Jadikan semua bangsa muridku, bukan hanya satu bangsa. Lalu catat juga di Yohanes 10 ayat 16, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tulis tuh dalilnya, Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu nah, catat tuh Yohanes 10 ayat 16. Jadi mulai sekarang, kalau ada guru-guru sesat mengajarkan Mary Jane, berkata bahwa Yesus itu tidak disalib, Yesus itu hanya untuk orang Israel, dan seterusnya, ukur guru-guru itu, apakah mereka pernah ke TKP? Itu aja Mary Jane. Ke TKP itu adalah ke negara asalnya, ke Palestina, ke Israel. Kalau tidak pernah, pasti jeplak itu sudah. Saya tidak meminta semua orang harus ke sana, tetapi kalau sampai dia berani mencela Yesus, itu tadi, ya, berarti itu adalah ukur dengan dua alat uji itu, tidak pernah ke negara asal. Jadi kalau Mary Jane selalu mengulang, nanti kasihan Mary Jane sendiri, pintu berkatmu tertutup. Karena ada dalil di kami, beratlah hukuman bagi yang memutarbalikkan Injil. Itu nah. Lalu ukuran kedua bagi guru-guru itu, kalau mengajarkan A atau B, mengatakan Yesus tidak disalib, mengatakan Yesus hanya untuk orang Israel dan seterusnya, maka ukur apakah dia pernah membaca Alkitab dari depan sampai akhir. Ternyata tidak pernah. Kenapa dia bisa membaca domba Israel, tetapi kenapa tidak membaca Yohanes 10 ayat 16? Ada lagi padaku domba-domba lain, kenapa tidak baca itu? Kenapa tidak baca yang dibacakan oleh Kak Jeki, Matius 28 ayat 19 tadi? Jadikan semua bangsa muridku. Itu nah. Karena itu, kenapa tidak baca Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah kepada semua manusia. Jadi bukan hanya kepada satu bangsa, tapi kepada semua manusia. Kenapa tidak baca Roma 5 ayat 17? Karena satu pribadi yaitu Tuhan Yesus, maka semua manusia diselamatkan bagi yang percaya. Bukan hanya orang Israel. Jadi jangan memfitnah. Itu Kak Mary Jane. Ya. Di tempat kami ada dalil demikian, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan. Dan barang siapa mengolok pelayan Tuhan, dia akan terkutuk. Barang siapa memberkati pelayan Tuhan, dia akan diberkati. Amin. Di Kejadian 12 ayat 3 dikatakan, barang siapa mengutuki engkau, dia akan aku kutuki. Barang siapa memberkati engkau, dia akan aku berkati. Amin. Lah kalau mengutuki pelayan Tuhan aja terkutuk, apalagi kalau mengutuk Yesusnya langsung, nanti berat jalanmu jadinya, Mary Jane. Ya. Enggak, kita tidak mengutuk, kita hanya mencocokkan antara Matius 10 ayat 5 dan 6 dengan Al-Quran kita.
di surat Jangan dicocokkan Al-Maidah. karena tidak Bisa sama. dicocok. Jangan ada cita-cita menyamakan Enggak, maksudnya antara disamakan Alkitab dengan dengan bangsa Quran. Israelnya itu, Pak. Gini ya, saya Salah, bacakan ya. Kak. Udah keliru itu, Kak. Udah Bangsa keliru itu. Cita-citamu udah salah. Tidak pernah bisa Sungguh cocok. telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Gacor Mana itu? Isa. Saya tanya gini. Saya tanya skripnya itu pernah dikatakan Isa di mana itu? Di surah Al-Maidah. Bukan. Itu bukan Ayat Isa 72. yang ngomong. Itu Allah ceritakan kepada Muhammad. Kejadian itu pernah terjadi kan? Iya, pernah Ah, terjadi. itu tercatat di mana? Ya di ini saat waktu Yesus itu hidup lah di Israel. Aduh, jangan Yesus, Isa Al-Masih. Gini, Iya, Isa waktu Al-Masih. apakah kamu mengatakan aku Tuhan selain Isa Tuhan selain ini? Itu tercatat di mana itu? Di kitab mana? Coba, Karena kan coba begini. ya, dengerin dulu Karena ya. sebentar. Bacakan Saya dulu. kasih ininya ya. Bahwa itu baru pemahaman ketika Muhammad menerima ilham katanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kejadian itu tercatat di kitab mana bahwa Isa itu pernah ngomong gitu? Itu tercatat di mana? Coba, bisa nggak jelaskan sama saya di luar daripada literatur Quran yang mengatakan nama Muhammad ada dalam Taurat dan Injil, seolah-olah itu nubuatan. Lah, tapi itu diserahkan kepada Muhammad, Qurannya, bukan nubuatan lagi, wong Muhammadnya sudah ada. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, itu yang dikatakan, apakah Isa kamu mengatakan aku Tuhan selain dari kamu Tuhan Al-Masih selain dan ibumu adalah Tuhan? Itu di mana tercatat itu? Di kitab apa itu? Kalau Isa pernah ngomong gitu? Enggak, Isa itu kalau menurut Al-Qur'an dia tidak pernah mengakui sebagai Tuhan. Dia hanya sebagai utusan. Kan kalau di Yohanes 17 ayat 3 pun Yesus berkata, aku hanya Ini utusannya. Ya kan? salah, jangan disambungkan ke Alkitab dulu. Masih disama-samakan ini. Jadi makanya perspektif Surah kalian Al-Maidah, itu sebentar dulu dengarkan teman-teman aku. ya. Jadi perspektif Aku kalian itu bacakan kalian dulu ya, selalu aku bacakan mengemis-ngemis dari Alkitab seolah-olah Isa adalah Yesus. Itulah problemnya kalian ini, lost the gospel, lost the Torah. Ini dampaknya begini Bukan. kacaunya. Maka begini Di sini Mary Jane, kan di kekacauannya. mana Isa pernah mengatakan bahwa aku enggak pernah ngomong aku dan ibuku adalah Tuhan? Itu di kitab apa itu? Pernah dicatat Tunggu, Isa saya pernah bacakan ngomong dulu. gitu? Saya- Di mana? Ya kamu diam. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di mana itu Sesungguhnya barang tertulis siapa- di mana itu? Selain daripada literatur Quran itu di mana tertulis? Di sini surah Al-Maidah ayat Bukan 72. yang surah Al-Maidah, bukan Quran. Quran kan yang terima Muhammad. Pertanyaan saya di luar daripada literatur Quran, di zaman Isa pernah ngomong gitu. Itu di mana ditemukan itu? Ya itu aku bilang tadi Matius 10 ayat Aduh, 3 Matius sampai 6. 10. ini apaan coba? Aduh, kalian itulah, kalian lost the gospel, lost the Torah. Jadi akhirnya begini, cocok mologi. Ya, bisa nggak kamu temukan? Jadi kamu paham nggak Mary Jane? Isi daripada Injilnya Isa itu apa sih? Coba kalian pikir dulu deh. Coba Isi Injilnya Nabi Isa itu apa sih? Jeki, masa hidupnya Yesus itu Al-Masih hanya 33 tahun. Nah, saat dia Aduh, diangkat kamu kok ngemis-ngemis dari 33 Alkitab tahun, terus. Isa itu bukan hidupnya berapa tahun? mengemis. Isa hidupnya berapa tahun? 33 tahun. Dari mana kamu tahu 33 itu? tahun. Dari mana kamu tahu Isa hidup 33 tahun? Dari mana? Isa disalib umur berapa saya tanya? Loh, Bisa nggak disalib? Astaga. Masya Allah, ini dia makanya kalian itu suka perspektifnya Isa Yesus. Rusak pikiran kalian ini gara-gara Al-Quran memandang Yesus. Salah kalian itu. Ya, kita buat kesepakatan aja di lu buat kesepakatan dari Ada mana? Putra Maryam. Ini bukan yang begitu, menghan- Putra Maryam. yang menghancurkan itu Islam. Kok kalian yang bikin kesepakatan? Berhenti mengais-ngais sudah cukup. Jadi tetaplah kamu di dalam Al-Quranmu dan Isamu. Jangan disama-samakan, terbalik perahumu nanti.
Makanya kalau kamu sudah bilang itu Isa adalah Yesus, di mana Isa pernah mengatakan, oh Tuhan, aku tidak pernah mengatakan aku Tuhan dan ibuku adalah Tuhan. Di mana itu tercatat selain daripada Al-Quran? Coba. Sekarang kita tarik garis keturunannya dulu. Tarik dari keturunan, apalagi Allah dan Muhammad dalam Quran tidak pernah menceritakan itu. Garis Aduh, keturunannya Yesus ini kan dari Yesus Daud dengan ya. Isa, Mary. Daud Sangat beda. Nggak ada kaitan Yesus Daud dengan itu kan Isa. melahirkan suku bangsa Israel, Yahuda. Iya. ya tapi itu disalib. Kalau ampun, Isa Daud nggak melahirkan disalib. Daud melahirkan suku bangsa Israel. Mati kok. Aduh. Gimana sih Mbak Mary Jane? Makanya kayak Kak Mary. Garis Jadi tidur ini. Kak Mary punya sendiri aja. Kami hargai. Kak Mary punya sendiri. Jangan ambil punya kami. Itu bukan punyamu. Ya. Kamu kan tidak mempercayai kitab kami. Kami hargai. Karena Jangan di ambil sini- punya kami. Kak Mary, kamu nanti tidak ada ubahnya dengan kamu tahu di Arab ya ada yang mengaku sebagai nabi terakhir. Saya tidak bicara agamamu, tapi di tahun 2014 ada orang ngaku nabi terakhir. Rasa kitabnya paling sempurna. Ya, lalu semua kitab yang lain disempurnakan oleh dia. Kita juga nggak akan percaya dengan orang itu. Di Indonesia juga ada Lia Eden itu. Dia merasa paling sempurna lalu mencocok-cocokkan dengan Alkitab. Banyak yang mau mencocokkan dengan kitab kami itu banyak. Tapi yang tidak laku, kami tidak akan mempercayai. Mereka punya tokoh itu berbeda. Jadi jangan ambil punya kami, ambil punya Mary Jane sendiri, ya. Itu Jeki. Terlalu Ya. memaksakan dia tuh. Ya, dia memang khusus studinya tuh khusus memang cocokmologi kalau Kak Mary Jane saya lihat ya. Dia suka sekali cocokmologi itu, dia suka banget itu. Ya. Oh, ini keturunannya dari apa? Ismail ya kan? Aduh, saya bilang saya kasih telinga saya kalau memang di dalam Quran dijelaskan garis keturunan itu. Nggak ada. Dan itu buat saya adalah iman yang bercabang. Karena apa? Tidak bisa berdiri tanpa mengutak-atik orang lain. Itu. Kalau saya nggak bisa. Kalau seandainya seperti itu, saya keluar dari Kristen. Karena apa? Di keyakinan Kristen, kalau sampai terjadi seperti itu ya mendingan keluar. Cuman ini kadang saya kalau ngomong begini terus mereka menggoreng. Nah, kamu kan dari Yahudi, begitu. Kenapa ngambil dari Yahudi? Loh, kita kan memang mengakui dari sana seperti itu. Nah, itu kadang Makanya nih, jadi memang mundur Iya. kena, maju kena. Mau make gengsi, nggak make nggak lengkap. Iya. Aduh, lucu. kasihan ya. Sebenarnya kasihan sih. Dari hati yang terdalam saya mau bilang, kasihan dengan teman-teman Islam ini ya. Kasihan sekali loh Bang Gets. Jadi butuh data pembanding, Betul. butuh sekali Taurat dan Injil. Tetapi ini punya aku udah sempurna katanya, tapi saya butuh itu gitu loh. Jadi bingung kan? Jadi bingung, sehingga akhirnya penyakitnya ya seperti Kak Jen tadi. Nah, maksa-maksa ya. Maksa-maksa nggak bandingkan, tapi dibandingkan terus tuh. Iya, Aku nggak nyamain, tapi disamain terus. Ya, kalau mau bilang itu Ini penyakit lucu. sih. Emang Tapi- penyakit sih Bang Jack. Luar biasa ya. Ini sekarang Iya. kan saya rekam. Nanti selesai ini akan saya munculkan. Maksudnya bukan untuk mengelola atau apa. Dan ini jawaban terutama khususnya untuk saya ya yang awam tentang tentang kekristenan. Saya akan full jadi orang Kristen pada saat saya meninggal nanti. Artinya belajar tentang Alkitab itu enggak cuma mengetahui katam saja, enggak. Karena setiap ayat, setiap hari itu ada satu rema yang kita tidak bisa tahu, diduga lah seperti itu. Nah, ini dini hari ini adalah luar biasa ya Pak Jeki dan Pak Cipto juga Bang Geles. Yang ini khusus saya, yang selama saya nonton diskusi atau debat itu seperti itu ternyata dijawab dengan sederhana seperti ini. Terima kasih buat kalian. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, itu dia. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi dia, Pak. Amin. Hampir ada ini, selalu tiap malam orang-orang seperti Kak Merjen ini ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, karena tujuan kita waktu ngomong bukan kepada lawan bicara kita aja, tapi teman-teman yang di bawah yang muslim juga mungkin ya mulai terbuka pikirannya tentang kenapa disuruh beriman, tetapi di satu sisi yang lain tapi udah dipalsukan. Bingung kan? Beriman,
Kalau nggak beriman kepada Taurat dan Injil, nggak lengkap imanmu. Tapi udah dipalsukan. Repot kan? Repot loh itu. Tapi Ya. bener sih Bang Jack. Bang Jack, apa yang tadi Bang Jack bilang, kalau Injil yang diturunkan oleh Isa itu kita nggak tahu isinya gimana. Isinya apa, bentuknya gimana, nggak ada yang tahu gitu loh. Nggak ada yang Jadi tahu. pokok ajaran Isa itu apa sih? Nggak tahu tuh. Mm-mm. Nah, disitulah nanti tempatnya para penafsir cakar-cakaran. Termasuk bagaimana kemudian Isa itu digantikan dengan siapa? Cakar-cakaran. Berapa lama Isa dikandung? Cakar-cakaran menafsir. Silakan teman-teman cek di tafsir-tafsir besar. Tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Pusing kepala. Ya, kalau itu benar-benar peristiwa sejarah, satu suara. Pernah nggak Injil itu menceritakan, Injil menurut Markus Yesus disalib, menurut Lukas nggak pernah terjadi, menurut Yohanes itu katanya cerita orang, menurut Lukas, waduh, pusing saya, ya, pusing kalau begitu kita. Tetapi pada faktanya 4 penulis Injil menyaksikan dan menuliskan Yesus disalib, tidak ada perdebatan. Jadi yang dituduhkan oleh Al-Quran, mereka di dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib sesuai dengan Al-Isra 157, itu siapa? Ya kalian. Mereka di dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Loh, sekarang kalau ditanya Islam, satu ngomong Yudas, penafsir bilang Sarjas, tafsir satu yang bilang itu adalah Tihikus. Aduh, repot ini. Yang ragu-ragu itu siapa? Ya kalian yang ragu-ragu. Ya, bukannya kita. Ini persoalannya timbul kalau kalian mau samakan atau mau banding-banding ke Yesus dan Isa. Kalau enggak, Isa tetap benar di dalam Al-Quran menurut keyakinan Islam. Yesus Kristus kebenaran di dalam Alkitab menurut Kristen. Kalau kamu banding-bandingkan, terbalik perahumu bersama dengan orang-orang yang karam itu. Ya. Jadi kalau mau dibandingkan, persoalanmu banyak sekali. Nah, supaya persoalan kita masing-masing, kamu jangan kutip-kutip punya kita gitu loh. Ya. Supaya nggak bermasalah seperti itu. Nah, kalau kamu banding-bandingkan, kamu ngotot membanding-bandingkan, kita akan ngotot membeda-bedakan. Karena memang beda tetaplah berbeda. Gitu ya. Tetapi bukan berarti berbeda kita nggak bisa bersama-sama. Tetap bisa bersama-sama. Ya, tapi jangan dibanding-bandingkan. Gitu ya. Penyempurna ya wes silahkan. Ya kan? Kayak yang dibilang penyempurna aja tafsir-tafsir yang dibawa oleh Kemenak lah ngutip Alkitab juga. Ya kan? Kemenak itu banyak sekali ngambil Alkitab, diterjemahkan, diselewengkan dengan sembarangan itu. Ya. Acak-acakan itu. Diambil semua dari bilangan, ulangan, waduh. Ya. Ya. Itu sebenarnya terjadi Begitu, karena kacau apologet muncul sih Pak ya. Jadi kan dalam tahun ini kan ada entah revisi atau apa itu semua berubah semua, bahkan dalam secara internasional pun juga begitu. Kemarin ketahuan itu pada saat kita membuka dari bukan Google Translate tapi dari Yandex, itu sampai terngangak-ngangak saya. Oh, ternyata seperti itu. Terus saya berpikir juga kenapa terjadi di sekarang ini perubahan makna atau arti seperti itu. Ternyata kalian sebagai pendeta apologet itu menyuarakan kebenaran, kalang kabutlah seperti itu gitu. Nah, tetapi saudara kita mereka nggak mau berpikir, maunya udah menghujat dan menghujat kan seperti itu. Itu kadang saya kasihan. Begini ya, kebenaran dimanapun berdiri tidak akan tergoyahkan dengan apapun, meskipun menerima penderitaan seperti apapun, begitu. Nah, ini kebenaran kok dikalahkan dengan YouTube, dengan aplikasi seperti itu. Kemahakuasaannya ada di mana? Apakah si sang pencipta yang siapalah itu tidak ada vision yang akan datang, kemampuannya di mana itu? Nah, ini sudah menyedihkan. Makanya stoplah berhenti untuk mengganggu orang Kristen. Stoplah berhenti untuk menghujat seperti itu. Semakin menginjak orang Kristen, semakin kepala kalian terbentur sendiri. Seperti itu. Itu sih pendapat saya. Ya. Menyakitkan. Oke. Ya, jadi mungkin memang poinnya nggak bisa dibandingkan teman-teman itu ya, mohon maaf. Ya, jangan kamu sama-samakan itu. Terbalik perahumu. Ya.
Jangan disama-samakan. Nah, makanya di dalam iman Kristen itu Tuhan tidak pernah turun naikkan kitab itu. Ya, kalau Taurat diturunkan bisa dipalsukan, Injil diturunkan bisa dipalsukan. Udah kecolongan 2 kali Allah tuh. Ya, apakah kamu yakin yang ketiga ini juga kemudian tidak bisa kecolongan? Itu logika, itu asumsi saya ya. Karena kan 2 dari Allah juga, tapi kecolongan tuh bisa dipalsukan. Ya, nah padahal tadi saya sudah sampaikan ayatnya dijaga juga kok oleh Allah, tapi kecolongan juga itu. Ya, apakah kamu yakin yang sudah 2 kali kecolongan akan begitu? Kalau kamu sudah misalnya ketipu dengan 2 kali dengan investasi yang sama kamu kecolongan, yang ketiga kamu mau ikut, kamu yang dungu. Sudah 2 kali kamu ditipu oleh investasi yang sama kok masih mau ikut. Kira-kira begitu. Ya, 2 kali kecolongan. Nah, makanya kan kamu juga mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan, kan begitu. Ya, itulah kerepotanmu untuk kalau Bu Sofiatul bilang kamu itu hanya nonton trailernya. Sudah nonton trailer yang bajakan lagi. Ya. Nah, jadi nggak tahu bagaimana kisah sebelumnya itu seperti apa gitu. Loh, jadi kenapa Tuhan jadi manusia? Kenapa Yesus datang? Kenapa Mesias? Karena kamu tuh ngerti Almasih, tapi kamu nggak paham. Kristus, Almasih, dan Mesias itu ada maknanya. Tapi kamu lost, ya. You lose the gospel, you lose the Torah. Itu problem besar, ya, teman-teman. Problem besar. Nah, jadi jangan dibanding-bandingkan ya. Kira-kira seperti itu. Kita orang Kristen hari ini percaya kepada Injil. Ya, Injil. Injil itu adalah Kristus. Penulisnya ada 4. Lah tiba-tiba Isa langsung menerima kitab. Karena memang nggak tahu Injil itu artinya apa. Coba tanya teman-teman Islam yang lagi bangun ini aja. Nggak ada yang tahu itu. Artinya Injil, nggak ada yang tahu. Percaya deh sama saya. Apa arti Injil? Kitab. Nggak ada yang tahu. Nah, karena memang, aduh, nanti saya ngomong pilek ini. Iya, Ya. Pak. Iya. Jangan Mereka sampai pilek, saya jangan ngomong pada sampai pilek ntar. Ya. Nah, seperti itu. Apa artinya Taurat? Kitab. Kitab semua pokoknya. Nah, itu dia. Nah, jadi ketika Yesus datang sebagai manusia, bingung. Loh, Injil ya kitab. Salah. Injil itu adalah pribadi Yesus itu. Kabar baik itu adalah Yesus. Yang dicatat oleh 4 orang. Setelah dicatat, baru namanya kitab. Ya, itu perlu teman-teman tahu. Jangan sampai teman-teman orang Kristen juga di live chat itu nggak tahu juga. Ya, harus tahu teman-teman. Nah, sehingga kita tahu bahwa Injil itu artinya adalah kabar baik tentang Mesias, Yesus Kristus itu. Yang memang sudah dinubuatkan. Bukan ujuk-ujuk itu. Sudah dinubuatkan. Kalau itu dibandingkan dengan Isa kapan dinubuatkan? Tujuan dia lahir tanpa bapa apa? Apa? Gak ada yang tahu. Itu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi beda-beda. Astaga. Ya. Saya ya udah jangan dibanding-bandingkan lah. Ya, intinya seperti itu ya, teman-teman ya. Karena memang yang acap kali sering muncul itu teman-teman itu menyerang inti daripada iman Kristen. Tapi sayangnya sudah ribuan tahun kekristenan tetap berdiri dan mayoritas di dunia. Ya, seperti itu. Yang diserang Yesus enggak. Yesus itu bukan Tuhan. Kedatangannya diserang. Yesus itu tidak pernah mati di salib. Kematiannya diserang. Padahal itu inti semua. Yesus tidak pernah bangkit. Memang dia terangkat langsung. Itu jadi banyak dipotong, teman-teman. Cerita itu banyak sekali di-cut. Ya, banyak sekali di-cut. Dan kedatangannya pun sebagai hakim dituduh malah kayak bikin lapo-lapo itu. Bikin rumah BPK itu, bunuh babi. Ngapain bunuh babi harus butuh Isa? Loh, sekarang loh di BPK, di tempat-tempat lapo-lapo loh, itu babi dibunuhin terus di situ. Nggak perlu Isa. Ya. Nah, jadi memang ada penyelewengan kalau hal itu kamu lakukan. Iya, Bang Jack. Dan kamu mau sama-samakan itu. Seperti itu. Gimana Bang Eds? Halo? Iya kah? Sekarang ada tempat-tempat kayak pembunuhan babi gitu. Loh, di Lapo itu nggak tahu Lapo ta? Lapo itu tempat makannya orang Batak, biasa mau beli RW, B2. Enggak, aku kirain gini. Kirain ada tempat satu khusus di mana orang-orang tangkap babi terus dibunuh gitu secara khusus gitu. Artinya kan orang motong babi itu untuk dimakan sudah banyak sekali.
di tempat BPK, babi panggang karo, di tempat lapo-lapo itu, makan saksang RW itu yang dibunuhin terus babi di situ. Ya, nggak perlu dibantu sama Isa. Ya, udah dipotongin terus kok, tenang aja. Gitu loh. Jadi maknanya itu betul-betul diserang kalau itu disama-samakan ya, teman-teman ya. Ya, tetapi kita tetap teguh berpegang kepada Kristus karena Alkitab mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Dan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita salib itu kekuatan Allah. Wow. Men. Yang luar biasa banget ini firman Tuhan membahas hal-hal itu. Gitu ya. Dan kita percaya juga sebenarnya teman-teman yang tadi saya katakan, kita berbelas kasihan sama mereka. Ya. Jadi kebenaran itu aduh, gimana ya, sepertinya sulit sekali dicapai oleh mereka oleh karena beberapa skat-skat yang menghalangi mereka, atau kalau dalam bahasa Alkitab itu selaput ya, ada selaput yang menghalangi mata mereka sehingga tidak bisa memandang kebenaran. Makanya memang bagi kita terus bersuara, karena bagi kita tidak perlu tahu kapan waktunya selaput itu dibukakan. Tugas kita terus bersuara dan bersaksi. Kalau Tuhan membuka hati mereka, mereka diselamatkan. Karena keselamatan itu kasih karunia, bukan karena pemberitaan kita mau jingkrak kita mau khotbah KKR di sini pun, kalau Tuhan belum bukakan hatinya tidak terbuka. Tetapi masalahnya tugas Tuhan bagi kita, siapa yang mau pergi? Maka Alkitab katakan, ini Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kan begitu. Tuhan butuh orang yang mau tergerak hatinya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Pekerja ya. Betul. Siapa yang mau bersuara? Siapa yang mau menjadi rekan sekerja Allah? Kan begitu. Lah kita nongkrong gini dapat apa sih Bang Git? Dapat apa ini? Ya. Paling koin saya belikan nanti ini apa namanya nih, kopi saset. Aku kita kalau dapat apa? Koin, aku saya kalau sakit pinggang ini udah duduk terus. Kalau kita dapat cari apa? nggak pernah tarik. Justru Ya, aku bagikan lagi. Betul, kita cari apa sih? Ya kan? Kalau bukan kita mau memberitakan tentang firman Kristus. Maka saya pernah ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman saya juga, mengatakan bahwa setuju gak Bang Petra, kalau Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain masih hidup, pakai TikTok, pakai Facebook, pakai WhatsApp, mereka akan juga memberitakan Injil melalui itu semua. Iya. Setuju gak? Setuju. Wah iya, kalau misalnya Rasul Paulus, ya Tuhan ampuni saya ya kan, misalnya Rasul Paulus masih hidup sampai sekarang zaman TikTok, ini lagi live ini, ya. Karena medianya adalah surat waktu itu, makanya ada surat Paulus kepada jemaat di Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, surat Paulus kepada jemaat di di Efesus. Pakai surat karena surat hanya satu-satunya media hari itu. Lah sekarang kita punya Facebook, kita punya YouTube, kita punya TikTok, kenapa kita tidak mau pakai memberitakan firman Allah? Kan begitu. Nah, maka kalau mereka masih ada memberitakan Injil, wah, ya, pasti semuanya itu dipakai media-media itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mau mereka percaya ataupun tidak percaya, mereka terus bersuara, ya, supaya kalau Tuhan membuka hati mereka, ya, seperti itu. Makanya menentukan Tuhan kayaknya udah bertahun-tahun, kayaknya nggak ada yang bertobat ini. Waduh, ya teman-teman, kita beriman kepada apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dan apa firman yang sudah disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya betul hal itu. Ya, jadi mungkin kita hari ini kita nggak tahu nih, apa sih yang kita beritakan ini berdampaknya untuk Abdul itu apa? Untuk orang-orang yang mungkin dia dalam kegalauan ketika dia nonton, ketika dia lihat, kita mungkin tidak bisa kita menuai itu sekarang. Ya, tapi saya yakin dan percaya ya bahwa Tuhan itu bekerja itu luar biasa banget. Ya, dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. Bahkan kalau nggak butuh kita, ya Tuhan bisa juga, gitu loh. Jadi untuk bekerja sama, untuk diizinkan Tuhan bekerja di ladangnya, itu bukan keuntungan bagi Tuhan, keuntungan bagi kita. Setuju ya, Bang Gets ya? Itu keuntungan bagi kita, bukan bagi Tuhan. Nah, makanya Tuhan katakan saja, kalau kamu suruh orang-orang ini diam, ya, aku akan suruh batu-batu ini untuk bersuara. Jadi memang kalau kita bekerja sama atau Tuhan izinkan menjadi rekan sekerja Allah, ya, itu adalah keuntungan bagi kita, bukan keuntungan bagi Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi itu penting sekali bagi kita, siapa yang mau bersuara, siapa yang mau terus menyuarakan kebenaran-kebenaran ini. Ya, karena
tentu kalau hati kita dikuasai oleh kebenaran dan kita rasa syukur karena telah diselamatkan, bukan karena perbuatan baik. Dan kalau saya memandang diri saya sendiri, saya acap kali menangis, saya ini tidak layak gitu loh. Siapa saya? Dan saya pikir semua orang yang sudah disentuh hatinya oleh Kristus, dia akan terus merasa memang bahwa kasih karunia itu terlalu besar. Maka Rasul Paulus katakan tinggi, dalam, lebar, dan luasnya kasih Allah. Semua ukuran dipakai itu. Ya, untuk menggambarkan Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Jadi hati orang yang sudah dikuasai oleh kebenaran dan kasih, dia juga nggak akan tinggal diam melihat saudaranya akan binasa. Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka orang-orang yang punya hati Kristus, dia akan pergi menyampaikan. Ya, dia akan menyampaikan, dia akan terus mengabarkan. Kenapa? Kita pun menerima itu cuma-cuma. Gitu ya. Kita menerima itu cuma-cuma. Nah, jadi Tuhan juga sampaikan bahwa hati Tuhan itu ada di kita. Kalau kita menerima Kristus, hati Tuhan itu di kita. Yang Tuhan mau kehendaknya adalah Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Wow, itu hati Tuhan. Tuhan gak pernah mengatakan bahwa orang-orang yang telah aku sesatkan, gak pernah itu. Ya, disesatkan oleh Tuhan loh. Repot itu. Ya, itu repot itu. Tuhan mengatakan aku tidak menghendaki seorang pun binasa. Waduh, itu dahsyat sih. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Silakan closing dan nanti mungkin Pastor Cipto berdoa bagi kita ya. Bang Why Not Petra, silakan closing statement. Bang Get juga silakan. Ya, ini semua terjadi karena kehendak Tuhan ya. Banyak jawaban, banyak pertanyaan, banyak jawaban. Jadi teman-teman kalau pengen mengerti, mengulang ya, saya putarkan di channel saya atas nama komennya Pak Jeki Sembiring, juga jawaban dari Pak Cipto, juga teman-teman yang lainnya, Mas Kit juga ya, seperti itu. Closing statement saya adalah jangan ragu untuk mempelajari dan jangan risih untuk mempelajari hal kebenaran seperti itu. Dimanapun kebenaran tidak akan terhancurkan dengan apapun. Semakin semakin seseorang atau siapapun berusaha untuk menghancurkan keimanan orang Kristen, di saat itu juga semakin berkibar bendera kebenaran itu semakin tinggi. Demikian, terima kasih. Yes, dahsyat. Silakan Bang Get. Oke, buat closing statement aku bagi kita semua, oke? Buat teman-teman yang ada di kolom komentar, jangan ragu untuk mampir lagi ke room apologet Kristen siapa saja, bukan cuma di roomnya Bang Jeki sini, supaya untuk teman-teman yang Kristen bisa memperoleh pengetahuan yang lebih. Istilahnya kita semakin tercerahkan, kita semakin mengenal isi firman Tuhan itu seperti apa, gitu kan? Ya, dan pada akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Dia untuk selama-lamanya. Amin. Sekian Bang Jack. Mantap, luar biasa. Pastor Cipto, closing, mungkin nanti kita didoakan juga Pastor dan teman-teman yang lain. Silakan. Ya, kita berdoa aja, Jeki, langsung. Ada pokok doa Pastor dari Bang Mayer Simangungsong. Dia minta didoakan. Bang Mangungsong, mungkin boleh disampaikan pokok doanya. Ya, Tadi mungkin Bang, yang mau menyampaikan pokok doa bisa menulis sekarang di komentar ya, sekalian menunggu saya sampaikan sesuatu. Karena itu, ya, Pokok doanya, kalau Bapak Mayer udah 4 bulan lagi sakit kelenjar, masih muncul. Oke. Saya minta didoakan dong Pak Cipto untuk istri saya segera bertobat, seperti itu aja, karena dengan bertobat dia akan kembali kepada keluarganya, seperti itu, akan menyayangi anaknya juga, saya seperti itu. Terima kasih. ini ada Bang Mayer, silakan disampaikan Bang Mayer. Shalom Pak Cipto.
Shalom. Shalom. Salam. Mau minta mohon doanya Pak Cipto. Ya. Bapak saya lagi ini sakit kelenjar ini yang di lehernya Ya Yesus, haleluya, haleluya. udah Semakin sekitar 4 bulan. Minta didoakan lah Pak Cipto biar cepat sembuh. semacam kelenjar getah bening begitu, Kak Mir? Bukan. Iya Pak Cipto. Nah, gitu ya. Udah dioperasi, masih ini tumbuh lagi. Ya, nanti. Ya, kita berdoa yuk ya. Yeremia 29 ayat 11 lalu terjadi untuk tiap kita semua. Bapak Surgawi, kami sayang pada Engkau Tuhan Yesus, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bagi kami yang perempuan Tuhan, Engkau sungguh mengangkat kami, meninggikan kami, bukan 4 orang menjadi satu, tapi 2 jadi satu Tuhan. Bukan kami untuk diseperempatkan dari pria. Bagi kami yang wanita Tuhan, kami sungguh Engkau tinggikan, Engkau jamah, Engkau lindungi kami. Bagi kami yang pria Tuhan, Tuhan Yesus Engkau sendiri memberikan kelegaan. Kami pria dipenuhi dengan berbagai beban, tetapi Engkau Tuhan Yesus berkata bahwa siapapun yang letih lesu, marilah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada tiap-tiap kami. Kami yang pria Tuhan menghadapi pertarungan dalam tiap hari untuk nafkah, untuk kehidupan ekonomi, pula juga masih Tuhan dengan berbagai beban, tetapi Tuhan Yesus hanya karena cinta-Mu membuat setiap kami menjadi penuh Tuhan. Karena Engkau sendiri yang memberikan berkat, kelegaan dan sukacita itu. Secara khusus kami mau berdoa untuk Kak Petra Tuhan, untuk keluarganya, untuk istrinya. Engkau jamah istri Kak Petra ini Tuhan. Jika masih belum melihat Engkau dengan lebih dalam, Engkau jamah hatinya, Engkau jamah hidupnya Tuhan, agar ia mengerti betapa manisnya cinta-Mu Tuhan, dan betapa indahnya Tuhan kasih-Mu dalam perjalanan kehidupan untuk dirinya maupun kehidupan bersama suaminya dan juga untuk keluarganya Tuhan. Biarlah Kak Petra dan istrinya mengalami pemulihan yang manis, yang indah Tuhan, karena Engkau sudah bernyanyi dulu untuk pasangan ini Tuhan. Engkau sudah menciptakan pasangan ini, 2 menjadi 1, dan 1 orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Dan ketetapan yang besar itu Tuhan, apa yang sudah Engkau rancangkan tidak bisa diubah dari segala hal-hal kecil yang mengganggu itu. Asalkan kami percaya dan mengerti bahwa kami menyembah Allah yang hidup, menyembah Tuhan Yesus, Allah yang sudah menyelamatkan kami melalui karya penebusan. Kami berdoa untuk Kids Baby Tuhan, hatinya juga terus semakin melekat pada Engkau, luar biasa Tuhan, di tengah jam subuh, selalu setiap saat juga siap sedia dan tidak segan-segannya, tidak henti-hentinya memberitakan firman-Mu, dan selalu standby Tuhan untuk memberikan Tuhan pengertian-pengertian. Engkau jamah kids dan untuk keluarganya juga Engkau tuntun, Engkau berikan Tuhan perlindungan-Mu. Untuk Kak Meyer Tuhan yang dalam sebelumnya sudah operasi dalam penyakit kelenjar getah bening, apapun nama penyakitnya, apapun jenis penyakitnya, Engkau jamah Kak Meyer Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Engkau berikan Tuhan, Engkau bekerja, kuasa bilur darah-Mu Tuhan Yesus bekerja, sehingga Kak Meyer mendapat kesembuhan yang sempurna Tuhan Yesus. Dan biarlah Kak Meyer mengerti bahwa pasti itu tercapai Tuhan, pasti sampai, karena perkataan-Mu adalah ya dan amin, bahwa pemulihan segala sesuatu pasti terjadi Tuhan. Hanya butuh 1 sentimeter, 1 milimeter rasa khawatir untuk menutup mujizat untuk terjadi. Biarlah tidak ada 1 milimeter pun, tidak ada 1 sentimeter pun, tidak ada 1 miligram pun rasa khawatir dalam kehidupan Kak Meyer Tuhan. Engkau memberikan Tuhan iman yang sempurna, dan dia mengerti Tuhan bahwa ketetapan-Mu, rancangan-Mu Tuhan sungguh tidak tergoyahkan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan, dengan penuh Tuhan kasih dan sayang dan cinta yang dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua yang mendengarkan dalam ruangan Kak Jeki ini,
baik yang mendengar dari awal maupun yang di tengah maupun yang di akhir, baik pria, baik wanita, maupun yang sudah naik tadi bertanya, maupun yang menulis di kolom komentar. Ya, Bagi Tuhan. mereka yang mengolok Engkau, Tuhan Yesus, mereka memiliki kutuk karena mengolok Engkau, Tuhan Yesus. Tapi Ya, kami Tuhan. hendak berdoa, mohon ampuni mereka, Tuhan. Ampun. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Entah mereka tahu atau mereka tidak tahu, Tuhan layakkan mereka untuk menerima pengampunan. Ajar mereka, Tuhan, untuk mengerti dengan benar bahwa hanya yang tidak berdosa, yang mampu, yang membersihkan yang berdosa. Hanya yang tidak berdosa yang mampu menyelamatkan yang berdosa. Amin, ya Tuhan. Yaitu Engkaulah firman yang nusul menjadi manusia Ya, untuk menebus dosa tiap-tiap kami, Tuhan yang percaya. Kami sayang pada Engkau, Tuhan Yesus. Amin, ya Tuhan. Layakkan tiap-tiap kami, Tuhan, untuk menerima dalam ruangan ini, tidak terkecuali siapapun, untuk menerima umur panjang, untuk menerima sukacita, kesehatan, damai, sejahtera, Haleluya. kebenaran, Tuhan, iman yang penuh yang berasal dari Engkau, Haleluya. telinga yang rajin untuk mendengar, hati yang selalu membuka diri, dan hati yang segar, penuh nyanyian yang dari Engkau, Tuhan. Kami yang dalam kesesakan, baik kesesakan ekonomi, atau masalah hubungan, atau masalah rumah tangga, Engkau berikan kelegaan, Tuhan Amin, Yesus. Yesus. Jauhkan tiap-tiap kami dari segala macam kuasa gelap, dari segala macam orang bermaksud jahat, dari segala macam hal yang merugikan tiap-tiap kami, Tuhan. Kami menjalani hari-hari, hari ini Jumat, besok Sabtu, Minggu, Senin, dan terus sepanjang minggu ini, Tuhan Ya, Yesus. Yesus. Engkau jamah dalam segala apa yang kami lakukan berhasil oleh karena kuasa dari Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, apa yang Engkau sudah nyatakan, Tuhan, Kejadian 1 ayat 26-27 terjadi untuk kami, Tuhan. Karena Engkau sendiri, Kolose 1 ayat 16, Engkau memegang kekuasaan atas setiap hidup kami, Tuhan. Engkau pencipta alam semesta, Tuhan. Tidak ada yang luput dari Engkau. Dan kami tahu, kami menyembah Allah yang mendengar, Amin, ya Tuhan. Allah yang bukan jauh, Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu kami menyembah Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu cinta pada kami. Bukan karena kuasa kami, bukan karena kesolehan kami, tapi hanya karena cintamu menjangkau kami, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Jackie, Tuhan, saudara kami kekasih ini, Tuhan. Ya, Yesus. Sungguh luar biasa, Tuhan. Engkau berikan hati yang terus, Tuhan, Amin, ya Tuhan. mencintai Engkau. Hati yang terus, Tuhan, semakin hari semakin indah, Ya, Tuhan. Yesus. Engkau tidak akan pernah berhutang pada Jackie, Tuhan Yesus. Engkau memiliki terus kerinduan, Tuhan, untuk membentuk Jackie, Tuhan, menjadikan pelayanannya, Tuhan, semakin menyala-nyala, Tuhan, dan dinyalakan oleh api cinta yang berasal dari Engkau. Jackie penuh dengan gelora untuk membalas karyamu, Tuhan, membalas cintamu. Sungguh cintamu tidak akan mungkin terbalas. Tetapi biarlah gelora dari Jackie, Tuhan, tidak pernah padam, tidak pernah surut. Pelayanannya menjangkau Malaysia, menjangkau Singapura, menjangkau negara-negara lain, Tuhan, menjangkau banyak bangsa-bangsa, Tuhan. Semakin hari, semakin banyak telinga yang mendengar dan semakin banyak hati yang dibukakan, Tuhan. Oleh karena perkenan-Mu kepada Jackie, Tuhan. Jamah juga istri Jackie, anak-anaknya juga, keluarganya, Tuhan, keluarga besarnya, Engkau jamah, tutup bungkus dalam kehidupan-Mu, Tuhan. Dalam kuasa, untuk kehidupan mereka, Tuhan. Kami sayang pada Engkau, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan istirahat. Besok kami mohon berkenan untuk bisa berjumpa lagi dalam tiap kesempatan, Tuhan. Ajar kami selama kami memiliki kesempatan. Waktu dan hari kami tidak tahu, usia kami tidak tahu, tapi kami tahu kami mengisinya dengan cinta yang dari Engkau, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Cipto. Terima kasih Tuhan Pak Yesus Cipto, memberkati, Pak. Pak Jeki, Sama untuk Pastor Cipto dan Pak keluarga. Jep, Pak Meyer, Berkati sehat selalu. Cepat sembuh ya Terima Pak kasih semua. Meyer sama Pak Why Not Petra. Terima kasih Bye-bye sama-sama. semua. Sudah Bye-bye. sembuh, Mari Pak. silakan. Sudah Ya. Semangat sembuh. Bang Meyer. Tetap berdoa, tetap Amin. berharap. Tuhan punya rencana. Amin. Terima kasih. Semangat Bang. Jackie. Izin turun Bang Jeki. Silakan Bang. Silakan. Udah Wah. tahu jalan keluar tuh? Siap. Jackie. Izin turun.